Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu hari ini adalah jangan putus asa. Katakan amin. Nah saudara, menghadapi berbagai keadaan yang hari-hari ini, kita harus tahu bahwa lingkungan, keadaan, ekonomi, berbagai macam persoalan sedang melanda setiap anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan putus asa. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama 2 Korintus 4 ayat ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sebagai orang percaya, kita perlu pahami bahwa hidup ini tidaklah bebas dari persoalan. Tuhan tidak pernah berjanji umatnya tidak akan mengalami kesusahan atau pergumulan. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini berarti pencobaan bisa saja datang kapanpun. Tetapi jika Tuhan bersama dengan kita tidak perlu takut, bahkan kita tidak perlu khawatir. Boleh katakan amin? 2 Korintus 4 ayat ke-8 dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihat, karena mengalami begitu banyak tekanan dan kesukaran dalam pelayanan, membuat seorang Rasul Paulus habis akal. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata perplexed, yang berarti penuh dengan kebingungan. Akal mempunyai makna daya pikir atau kekuatan berpikir. Jadi ketika Rasul Paulus mengalami habis akal, itu berarti Rasul Paulus sedang kehabisan kekuatan untuk berpikir. Bayangkan seorang Rasul Paulus, seorang rasul besar yang telah mengadakan banyak mujizat heran, pada suatu ketika bisa habis akal sehingga tidak lagi dapat berpikir. Namun puji Tuhan, meskipun habis akal, ia tidak putus asa. Artinya Rasul Paulus masih mempunyai harapan kepada Kristus Tuhan. Harapan inilah yang tetap harus ada di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan. Sekalipun kita mungkin tidak dapat lagi berpikir bagaimana cara untuk keluar dari setiap persoalan atau kesukaran yang sedang kita hadapi. Tapi kita percaya Allah kita di dalam Kristus Yesus menyertai setiap kita. Katakan amin. Saudara, jangan putus asa. Amin. Kita lihat bangsa Israel yang pernah mengalami putus asa, tapi bagaimana Tuhan menolong mereka. Keluaran 6 ayat ke-8 dan ke-9. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara, lihat bangsa Israel mengalami tekanan yang berat dari Firaun. Mereka diperbudak, bahkan mereka dipaksa kerja lebih keras, lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Mereka tidak bisa menolak atau berbuat apapun untuk keluar dari perbudakan yang mereka alami. Akibat tekanan tersebut, mereka mengalami putus asa. Putus asa menyebabkan mereka tidak mendengar perkataan Musa yang hendak menyampaikan pesan firman Tuhan atau pesan Allah. Nah, pesan Allah yang sesungguhnya merupakan jawaban dari doa yang selama ini mereka serukan kepada Allah yang tidak hanya akan memulihkan kondisi dan keadaan mereka, tetapi juga merupakan janji Allah kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka umatnya. Putus asa merupakan tanda orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Mereka melihat persoalan atau masalah lebih besar daripada Tuhan, sehingga mereka tidak melihat jalan keluar dan tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Hal ini yang membuat mereka putus asa. Ayo buat saudara yang saat ini dalam tekanan hidup, yang menghadapi banyak tekanan, masalah, persoalan, penderitaan. Ayo, saya ngajak Bapak Ibu semua untuk bangkitlah, jadilah pemenang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mudah sekali bagi Tuhan untuk menolong kita, membalikkan satu keadaan. Katakan amin. Seringkali kita yang tidak percaya kepadanya, kita meragukan kuasanya. Bahkan kita tidak sepenuhnya menyerahkan semua masalah kepadanya. Sehingga Allah tidak bisa mengangkat beban dan memberikan kita kelegaan dan kelepasan. Tahu nggak saudara, apa beda antara percaya dengan iman? Kalau kita percaya kepada Tuhan itu baik. Kita percaya Tuhan akan menolong. Tapi yang lebih tepat lagi adalah iman. Jadi bukan sekedar percaya, percaya dengan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Orang yang beriman adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan dia mempercayakan sepenuhnya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan masalahnya, mempercayakan jalan keluarnya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengendalikan, Tuhan akan mengambil alih semuanya dan pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo datang kepada Tuhan dan andalkan Dia. Jangan andalkan manusia. Duduk diam dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Pasti tepat pada waktunya. Untuk itu, apapun penderitaan dan kesusahan kita hari-hari ini, ingatlah, jangan putus asa. Meskipun kita kehabisan kekuatan untuk berpikir, sadarilah untuk terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8:28. Boleh katakan amin? So, saudara, dengarkan baik-baik. Seringkali bukan Tuhan yang tidak sanggup menolong kita, tapi Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita melalui masalah atau pergumulan hidup kita. Bagian kita hanya percaya dan membawa semuanya kepada Tuhan, sehingga kita tidak putus asa dan mengalami kelegaan serta kelepasan dari Tuhan. Jangan putus asa dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, sebagai penutup, saya membagikan sebuah kesaksian. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu semua. Saya bersyukur saya baru berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia mengalami satu kesaksian yang cukup baik, ada hubungannya dengan saya. Di mana saya rajin sekali khotbah online, berbagi video baik di YouTube, di Short maupun di TikTok dan Instagram. Nah, lewat video-video pendek yang kami bikin, banyak memberkati jiwa-jiwa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Nah, Bapak ini kesulitan menagih utang dengan seseorang. Nah, dia bingung bagaimana menagih utang, saya nggak ngerti juga. Nah, dia bersaksi dengan saya adalah dia mengirimkan video saya kepada orang lain. Nah, ketika orang lain yang menyaksikan video itu dan mengalami sebuah pertobatan dan utangnya pun dilunaskan. Nah, orang ini mengejar saya, Boksu Willy, puji Tuhan. Video Bapak akhirnya dipakai Tuhan menolong saya. Loh, saya bingung menolong apa ya, Pak? Menolong utang yang harusnya saya nagih, nggak bisa nagih, dan akhirnya utang itu dilunaskan. Wah, utang orang kepada dia artinya ya. Jadi artinya luar biasa, dia punya kesaksian simpel sekali. Akhirnya orang dipulihkan. Banyak yang mengalami pertobatan lihat video-video yang kami buat. Nah, saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di khotbah minggu ini. Share-lah, berbagilah ke lebih banyak orang supaya lebih banyak orang yang bisa diberkati lewat pelayanan khotbah online yang kami lakukan hampir setiap hari. Jadi setiap hari ada saat teduh, setiap hari ada video-video short yang kami bagikan, boleh memberkati lebih banyak jiwa-jiwa. Kiranya kasih dan damai sukacita Allah memberkati Bapak Ibu semua dimanapun saudara berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Tuhan, kuatkan mereka. Apapun masalah, penderitaan, tekanan hidup yang mereka alami, Tuhan, kuatkan mereka, berikan jalan keluar agar mereka terus bertumbuh secara iman lewat setiap masalah yang mereka hadapi hari demi hari, semakin kuat, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi berkat. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau sesuai dengan yang terpanggil, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang baik, buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah di hari yang luar biasa ini. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.